Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Keberadaan kami sampai saat ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami umat-Mu datang menyembah Engkau, beribadah kepada Tuhan kami yang hidup.
Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah berkat-Mu tercurah kepada kami semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus menyertai peribadahan ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, kita tetap pandang Tuhan. Kita angkat pujian. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan. Haleluya, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, tak pernah kecewa. Haleluya, mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamat. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya, tidak pernah kecewa mengiring Yesus. Mari saudara, kita tetap memandang Tuhan. Saat ini
Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian. Engkau Allah selalu ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Bersamamu Bapa, kami lewati di setiap kehidupan kami, baik suka maupun duka. Engkau setia selalu bersama dengan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang selalu bersama dengan kami di setiap musim hidup kami, maupun suka maupun duka. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman kepada kami semua umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kami tahu isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong kami. Hanya firman-Mu yang mampu dan sanggup menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe Asri, dipersilakan.
Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya pagi ini menjadi pagi yang diberkati oleh Tuhan saat kita beribadah kepada Tuhan, walaupun mungkin melalui online dan sebagainya, tetapi saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Itulah sebabnya mari kita sama-sama ya menyiapkan hati dan pikiran kita, biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kita pagi hari ini. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Dunia ini adalah tempat pengolahan, ya. Seringkali ada orang yang berkata, lebih baik saya mau di sorga aja, nggak mau di dunia. Betul, sorga itu indah, sorga itu menyenangkan. Bahkan anak-anak sekolah minggu kalau menyanyi, ya dikatakan, wah mungkin di situ lantainya emas dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa di dunia itu, ya, dunia itu tempat pengolahan. Dunia juga satu hal yang menyenangkan kalau kita mengerti dari kebenaran firman Allah. Sebab di dunia kita bisa diolah. Kalau di sorga kita nggak bisa diolah lagi. Tetapi di dunia bisa diolah. Coba kita akan lihat dulu di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 23. Dan nanti saya akan sambung ke Yakobus juga. Filipi pasal 1 ayat 23. Saya akan bacakan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ini yang dikatakan oleh Paulus, ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, kata Paulus. Coba kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 dan ayat 14. Yakobus 1 ayat 12 dan ayat 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau bagi Allah, ya, bagi Allah yang mengizinkan timbulnya dunia kita sekarang ini, ya, itu berfaedah bagi kita, ya. Tetapi bagi kita itu sakit, itu penderitaan. Di dunia itu sakit, di dunia itu penderitaan. Sebab itu Paulus tadi mengatakan bahwa sorga itu teramat baik. Sebab dibandingkan dengan sengsara yang limpah dalam dunia ini, ya. Itulah sebabnya Paulus berkata, berjumpa dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Saudara, mengapa sakit? Mengapa sengsara di dunia ini? Ya. Kalau kita melihat keadaan dunia ini seringkali, ya, membuat banyak orang menjadi sakit, ya, baik sakit hati, sakit dalam segala segi, ya, bahkan sengsara di dunia ini, ya. Mengapa bagi Allah dianggap itu hal yang baik, ya? Sebab dunia ini menjadi tempat pengolahan, ya. Dunia ini menjadi tempat ujian bagi kita. Dunia adalah sekolah rohani, ya, saudara. Sebab itu selama kita hidup di dunia ini, ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, ya, dan ambil faedah dari kesempatan ini. Sementara kita masih ada di dunia ini, ada kesempatan untuk kita diolah, haleluya, ya, yang tidak ada di sorga.
Tadi saya katakan nggak ada di sorga pengolahan, tinggal menikmati di situ, ya, nggak lagi diolah di sana, tapi tinggal menerima mahkotanya. Tetapi selama ada di dunia ini, kita diolah. Tadi saya katakan dunia ini adalah sekolah rohani. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus juga mengerti lebih dahulu, ya, beda antara pencobaan dan ujian, ya. Beda pencobaan dan ujian. Saudara, pada prinsipnya, ya, godaan yang berusaha godaan itu mengalami kasus yang sama, ya. Pada prinsipnya itu godaan dan ujian dan pencobaan ini mengalami kasus yang sama, ya. Perbedaannya adalah, yang perlu kita mengerti perbedaannya adalah tadi saya katakan, ya, mengalami kasus yang sama, tapi perbedaannya adalah, ya, siapa di balik pencobaan ini, ya. Saya ingin kelompokkan ada beberapa, ya, yang ada di balik pencobaan ini. Yang pertama, yang ada di balik pencobaan ini adalah iblis, ya. Ia menggoda, ya. Dia juga mencobai, yang terus berusaha membangkitkan keinginan orang untuk berbuat dosa, ya. Nah, saudara, untuk menipu, untuk menyesatkan dan sebagainya. Seperti iblis menggoda Hawa, ya. Masih ingat bagaimana iblis menggoda Hawa? Begitu juga, ya, bagaimana iblis menggoda Amnon, menggoda Daud, bahkan juga menggoda putra manusia Yesus. Waktu Yesus, ya, berpuasa, iblis datang menggoda dan sebagainya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau iblis berhasil, orang itu menjadi ingin dan dia akan bergerak sendiri mencari kesempatan, ya, untuk berbuat dosa itu. Sebab sudah kedatangan ingin. Seperti Hawa, saudara, ya, menjadi sangat ingin dan tanpa komando lagi dari ular, ia sendiri memberanikan diri memetik buah larangan itu. Sudah nggak dikomando lagi sama iblis, tapi dia otomatis dia bergerak sendiri karena itu menjadi keinginannya, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya dikatakan, ya, bahwa di balik itu ada iblis. Tadi saya katakan, ya, siapa di balik pencobaan itu, supaya kita bisa membedakan godaan, ujian dan pencobaan. Lalu hal yang kedua, saudara, siapa di balik pencobaan ini? Ya, orang itu sendiri. Ada macam-macam hal yang menyebabkan orang itu tergoda dan ingin atau mencari kesempatan berbuat dosa. Kadang-kadang iblis yang menggoda langsung seperti kepada Hawa. Kadang-kadang juga bisa lewat bacaan, bisa lewat tontonan, dan juga pergaulan. Sehingga hatinya terbakar untuk menuruti hawa nafsunya. Menuruti nafsu marah, menuruti kebencian, menuruti seks, menuruti tamak, menuruti sombong dan lain-lain. Kadang-kadang dari dalam hati orang itu sendiri timbul keinginan yang jahat. Tadi saya katakan, ya, siapa di balik pencobaan ini? Orang itu sendiri. Coba saya ingin lihat dulu dalam Matius, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir
Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyaklah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Seringkali kadang-kadang dalam diri atau dalam hati orang itu sendiri timbul keinginan. Tadi saya katakan, timbul satu keinginan yang jahat dan sebagainya. Atau juga karena ditembak dengan panah berapi dari si iblis. Ya, masih ingat dalam Efesus saudara? Efesus pasal 6 ayat 16, coba kita akan baca. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, tadi saya katakan mungkin juga ya, karena ditembak dengan panah berapi dari si iblis dikatakan, ya. Sehingga kita bisa membedakan ya, pencobaan, ujian dan sebagainya. Dari mana ya? Siapa di balik itu? Hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga di balik itu Tuhan yang menguji, ya. Atau Tuhan yang mengizinkan diuji. Tuhan menguji langsung, ya. Saudara, masih ingat bagaimana Tuhan menguji Abraham, ya? Abraham disuruh korbankan anaknya, ya. Dikatakan anaknya Ishak, anak yang dia dapatkan dengan usia yang sudah lanjut, dengan satu mujizat dari janji Allah tergenapi, dia benar-benar mendapatkan anak, ya. Tetapi Tuhan menguji Abraham, ya. Tuhan menguji langsung pada Abraham. Dia suruh korbankan anaknya, ya. Saudara, kandungan Sarah juga yang tertutup, ya. Semua ini juga langsung dikerjakan Allah kepada orang itu. Seringkali Tuhan mengizinkan orang lain atau iblis, ya, mengganggunya, sehingga atau seringkali ya ada orang lain yang kelihatannya mengganggu kita, atau juga karena iblis di balik orang itu sehingga menjadi ujian kepada kita. Misalnya ya, Tuhan izinkan Ayub saudara dirampok habis, ya, dan iblis mengirim angin ribut, merobohkan rumah anak-anaknya sampai mati semuanya dikatakan, ya. Mati semua dan lain-lain, ya. Tuhan izinkan, Tuhan mengizinkan, ya, iblis untuk mengocok. Semua terjadi sebab iblis mendapat izin dari Tuhan untuk menguji Ayub. Jadi kita melihat ya bahwa iblis menggoda, ya, iblis merayu, iblis menipu, iblis menyesatkan dan sebagainya. Orang itu sendiri juga tertarik oleh hawa nafsunya atau digoda iblis. Lalu hal yang ketiga, Tuhan menguji langsung atau lewat manusia atau lewat iblis. Baik godaan, ya, rayuan atau ujian, kasusnya semua bisa disebut pencobaan, ya. Dalam Yakobus, coba kita akan lihat Yakobus pasal yang pertama ayat 12, ayat pokok kita tadi. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi Dia. Ya, itu ujian. Ya. Dalam ayat 14 kita baca dalam ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Dalam ayat 14 ini, ya, orang itu sendiri tertarik. Ya. Orang itu sendiri tertipu oleh hawa nafsunya sendiri. Kedua-duanya disebut pencobaan. Tetapi isinya lain. Ya. Jadi ada 3 macam pencobaan, yaitu tergantung dari siapa yang melakukan pencobaan itu. Dan itu berbeda sifatnya. Ya. Meskipun godaan itu juga bisa menjadi ujian. Ya, saudara. Jadi kita perlu mengerti di sini perbedaannya. Seringkali ada orang berkata begini, oh itu Tuhan izinkan ujian itu datang kepada saya. Tuhan sedang menguji saya. Padahal bukan dari Tuhan itu ujian. Dari keinginannya dirinya sendiri. Atau juga dari iblis dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga perlu mengerti, ya. Maksud dari pencobaan itu berbeda, ya. Tergantung dari siapa yang melakukannya. Allah mencobai untuk banyak maksud-maksud yang baik. Dan yang terpenting ialah supaya orang itu meningkat, makin murni dan makin indah mutu rohaninya. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu. Kalau Tuhan yang sedang menguji seseorang. Maksudnya baik. Haleluya. Amin, saudara. Ya, supaya mutu rohani kita meningkat. Supaya kita makin murni. Seperti dikatakan untuk melihat kemurnian emas. Ya, emas semakin dibakar semakin murni dan semakin murni. Haleluya. Lewat pencobaan-pencobaan dalam hidup kita membuat kita makin murni. Ya. Haleluya. Itulah sebabnya bagi Allah manusia itu akan berfaedah kalau ada di dunia ini, karena di situ ada pengolahan di sana, ya, dibanding dengan di sorga. Di sorga sudah tidak ada pengolahan, tetapi menikmati pahalanya. Tapi selama ada di dunia ini, kita bisa bisa diolah dan kita akan semakin murni rohaninya. Haleluya. Kalau iblis yang menggoda, ya, maksudnya supaya orang itu jatuh, ya, sehingga rohaninya jadi rusak, pelayanannya rusak, rencana Allah rusak, dan orang itu akhirnya masuk neraka, ya, kecuali kalau ia bertobat. Kalau orang itu sendiri, ya, mau dia tertarik oleh sebab dia lebih tertarik kepada hal-hal yang kepada hawa nafsunya, ya. Maksudnya tentu untuk melesatkan hawa nafsunya sendiri, menuruti dagingnya sehingga dia masuk dalam pencobaan, ya. Jadi kasusnya di sini sama. Semua disebut pencobaan, tetapi maksudnya berbeda. Mungkin saya sedikit agak cepat ya, karena seperti mengejar waktu supaya bisa selesai materi ini. Ya, kiranya saudara bisa mengerti maksudnya. Ya, nah saudara, lalu keadaan orang yang mengalami pencobaan, ya, biasanya itu tergantung dari macamnya pencobaan itu. Ya, orang yang diuji biasanya berada dalam kesucian yang baik dan tetap tinggal sejahtera sehingga mengalami walaupun mengalami pencobaan tetapi dia tetap tinggal sejahtera. Itu bedanya di situ. Tetapi orang yang dicobai iblis, ya, betul mereka mendapatkan hal-hal yang diinginkan, tetapi hatinya gelisah, hatinya kacau, ya. Tidak ada damai seperti, masih ingat Gehazi saudara, ya? Karena Gehazi berbuat dosa, ya,
bukan kehendak Allah itu. Gehazi menerima itu hadiah-hadiah yang bukan menjadi miliknya dan dia sembunyikan, ya. Dia menjadi gelisah, tidak ada damai. Kalau orang-orang ini tetap tidak mau bertobat, ya, keadaannya akan makin gelisah dan kacau hatinya sehingga bisa bunuh diri, ya. Sebab apa? Hatinya jadi gelisah terus, hatinya jadi kacau. Kalau dia tidak mau bertobat, saudara, bisa-bisa dia akan bunuh diri karena dia nggak sanggup mengatasi gelisahnya hati, ya, kekacauan yang ada dalam jiwanya. Masih ingat seperti Yudas, ya? Kalau Yudas waktu itu mau bertobat, Tuhan pasti ampuni, ya. Kalau Yudas mau datang kepada Tuhan minta pengampunan, Tuhan ampuni. Tetapi Yudas tidak mau bertobat, ya. Dia terus tinggal dalam keadaan yang kacau, gelisah, akhirnya dia bunuh diri. Nah, itulah sebabnya, ya, hati-hati kalau iblis yang mencobai akan mendatangkan hal-hal yang seperti itu. Puji Tuhan. Saudara, keluar dari pencobaan, ya. Orang yang memasukkan dirinya sendiri ke dalam pencobaan, biasanya, ya, orang itu memang tidak mau keluar, ya. Sebab memang itu yang dicari. Kecuali dipukul oleh Tuhan. Misalnya seperti Yunus, saudara masih ingat? Yunus yang mau ke Tarsis dipukul oleh Tuhan. Masuk ke perut ikan, ya. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, dia tidak mau ke Niniwe sebab dia takut ke sana, dia pergi ke Tarsis, ya. Dipukul oleh Allah, ya. Dia masuk ke perut ikan. Tapi orang yang digoda oleh iblis biasanya juga sudah kedatangan ingin, ya. Memang punya keinginan hatinya. Sebab itu kalau mau bertobat harus mengambil keputusan yang tegas, ya, harus keluar, ya. Harus ambil tindakan untuk bertobat sungguh-sungguh baru bisa dilepaskan, ya. Sebab sudah ada dalam cengkeraman iblis dan memang dirinya memang mau di situ. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu mengerti, ya, faedah dari ujian, ya. Faedah dari ujian. Mengapa Allah menguji kita, ya? Bukankah ya sudah tahu lebih dulu, ya, kalau kita itu akan lulus atau tidak, sebab Allah kan Maha tahu, ya. Dia akan tahu. Tapi mengapa Allah izinkan, ya? Mengapa Allah mengizinkan, ya, seseorang untuk diuji, ya? Seseorang mengalami pencobaan. Padahal kan dia sudah tahu lebih dulu, ya. Istilahnya sepertinya mengapa dia merepotkan dirinya, ya, dan menyusahkan umatnya. Padahal dia kan tahu nanti orang itu lulus atau tidak, dia kan tahu. Apa maksud yang indah dalam ujian itu, ya? Apa maksud yang indah dalam ujian? Yaitu saudara, kita akan melihat, ya. Apa maksud yang indah dalam ujian? Yaitu yang pertama, dimurnikan, ya. Ditinggikan kalau orang masuk dalam ujian. Itulah sebabnya Allah izinkan ujian kepada manusia mengalami satu ujian selama ada di dunia supaya dimurnikan. Supaya bisa ditinggikan mutunya, ya. Justru dengan ujian, ya, ini menjadi pengolahan, ya, tadi menjadi tema saya, ya, menjadi pengolahan selama ada di dunia dan akan meningkatkan mutu kita dalam setiap segi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak tahu hidup saudara saat ini, apakah, ya, ada di antara saudara yang Tuhan sedang izinkan, ya, saudara mengalami satu ujian, ya. Tetapi kita mengerti faedah dari ujian. Yang seperti saya katakan, faedah dari ujian, ya, kita akan dimurnikan, ditinggikan mutunya, ya. Haleluya. Jangan mengeluh, jangan marah, tetapi
berusaha untuk lolos dalam ujian. Sebab engkau akan dimurnikan, engkau akan ditinggikan mutunya. Puji Tuhan. Selain itu saudara, ada maksud yang indah dalam ujian, yaitu selain dimurnikan, ditingkatkan mutunya, ya, tahu mutu kita sendiri dalam ujian. Justru seseorang kalau dalam ujian, ya, kita bisa tahu mutu kita sendiri. Dalam ujian, saat menghadapi ujian kita tahu mutu kita sendiri. Kadang-kadang kita sudah merasa puas, kita merasa tinggi. Ternyata dalam ujian kita harus bergumul setengah mati, ya. Itu menjadi tanda bahwa kita belum mahir. Masih harus meningkatkan, ya. Berarti kita masih keadaan kita ini, mutu kita belum mahir, ya, dalam menghadapi ujian-ujian, ya. Kita sudah bergumul setengah mati sampai minta mati katanya. Karena nggak tahan, nggak sanggup. Jadi kita bisa tahu mutu kita sendiri. Oh, ternyata kondisi rohani saya seperti ini, mutu saya seperti ini saat seseorang menghadapi ujian. Mengapa saya tadi katakan maksud dari ujian itu indah, ya? Maksud yang indah dalam ujian yaitu mutu kita akan tahu. Haleluya, puji Tuhan. Selain itu saudara, ada maksud yang indah dalam ujian, yaitu tahu salah dan kekurangannya sendiri, ya. Sehingga dengan ujian itu, saat kita menghadapi ujian, kita bisa tahu salah kita tahu kekurangan kita sendiri, ya. Seringkali manusia sulit untuk tahu keadaan dirinya atau mau mengakui keberadaan dirinya, lebih senang menunjuk orang lain, melihat kesalahan orang lain daripada untuk melihat kesalahan diri sendiri. Tetapi saat seseorang dalam ujian, kita bisa tahu salah dan kekurangan kita sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya, ya, kalau kita ada dalam ujian akan menolong kita, akan berfaedah bagi kita. Dan kita bisa meningkatkan mutu rohani kita. Puji Tuhan. Selain itu saudara, seseorang yang masuk dalam ujian akan dapat pahala. Masih ingat Ayub, ya? Tuhan izinkan iblis minta izin kepada Allah untuk mengocok Ayub. Iblis berkata kepada Allah, coba buka, ya, pagar yang kau berikan kepada Ayub. Pagar berapa lapis itu, ya? Coba engkau buka. Apakah Ayub masih mau berkenan kepada Allah? Apakah Ayub masih mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara, puji Tuhan. Ayub berkata, saat hartanya habis, semua apa yang dia punya, bahkan istrinya meninggalkan dia, anaknya 10 mati semua. Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ya, dari kesemuanya itu sehingga Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Ya, Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku tidak bawa apa-apa. Seolah-olah Ayub tidak marah, seolah-olah Ayub bisa terima itu. Dan saudara, setelah Ayub keluar dari ujian, ya, apa yang Ayub dapatkan? Firman Allah berkata, ya, hartanya Tuhan kembalikan berlipat. Haleluya. Bahkan anaknya yang tadinya mati, Ayub dapat anak lagi. Bahkan dicatat di situ, saya senang dengan ayat itu. Dicatat saudara, anak Ayub gak ada yang cantik seperti anaknya Ayub di daerah itu. Ya, tidak ada anak yang secantik anaknya Ayub. Mengapa dicatat oleh Allah? Allah ingin menunjukkan bahwa ada pahala, ada sesuatu kalau Allah sedang memulihkan seseorang dalam ujian. Kalau Allah sudah menyatakan lulus dalam ujian, akan ada pahala. Haleluya, puji Tuhan. Selain itu, ada maksud yang indah dalam ujian. Selain dapat pahala, yaitu juga supaya maju. Kita bisa tumbuh terus, kita bisa maju, kita terus punya semangat untuk tetap maju dan bertumbuh terus. Puji Tuhan. Selain itu juga saudara,
Ya, ada maksud yang indah dalam ujian, yaitu supaya apa? Arah tujuan hidup kita lebih jelas. Ya, sehingga kita punya arah tujuan hidup di dunia ini. Tidak seperti orang berkata, aku hidup di dunia nggak punya tujuan. Pokoknya inilah hidupku. Sehingga dia berpuas dengan hidup di dunia. Dia habiskan segala sesuatu. Dia tidak memikirkan kekekalan. Dia tidak memikirkan bahwa ada hidup kekekalan. Haleluya. Ada sorga dan ada neraka. Ya, sehingga tidak jelas tujuan hidupnya. Tetapi lewat ujian yang kita alami akan membuat orang arah tujuan hidup lebih jelas. Puji Tuhan. Selain itu saudara, ya, ada maksud yang indah dalam ujian, yaitu supaya disempurnakan segala segi hidup kita. Puji Tuhan. Lalu saudara, kita juga perlu mengerti, ya, bagaimana sikap kita waktu menghadapi ujian, ya. Sikap kita waktu menghadapi ujian. Kalau kita mengalami ujian dalam pencobaan, ya, hendaklah kita memperhatikan bahwa firman Allah berkata, kita lihat di dalam 1 Korintus, mungkin ini ayat terakhir ya. 1 Korintus 10 ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tadi saya katakan, ya, kalau kita mengalami ujian dalam pencobaan, hendaklah kita perhatikan bahwa 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi katakan, pencobaan itu tidak lebih dari kekuatan kita. Amin. Haleluya. Ya, bahkan ayat ini berkata, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita perlu ingat kalau kita ada dalam ujian, ya, sikap apa yang harus kita tunjukkan. Kita yakin bahwa firman Allah berkata, pencobaan itu tidak lebih dari kekuatan kita. Berarti kita akan sanggup melaluinya bersama Tuhan. Lalu selain itu, ya, yang perlu kita perhatikan kalau kita ada dalam ujian, ya, kita harus penuh dan dipimpin oleh Roh. Haleluya. Banyak berdoa dalam Roh, banyak belajar kebenaran firman Allah supaya itu menguatkan kita, menyanggupkan kita, memampukan kita untuk bertahan dalam ujian dan bisa lulus dengan baik. Puji Tuhan. Selain itu juga, ya, perlu juga diingat, ya, bahwa semua faedah ujian itu menguatkan. Haleluya. Faedah dari ujian itu untuk memurnikan kita, untuk membuat mutu kita makin tinggi. Haleluya. Dan ujian itu menguatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu hal selanjutnya sebagai hal yang terakhir saudara, ya, bahwa kita perlu mengerti, perlu perhatikan bahwa jalan kemenangan, ya, kalau kita ada dalam relnya Tuhan. Jadi sikap ini yang perlu kita perhatikan saat menghadapi ujian. Bahwa kita harus ada dalam relnya Tuhan. Kita harus bersama dengan Tuhan. Sebab ini jalan kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Pagi hari ini saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan sebuah pujian tadi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin Tuhan, amin, memberi pertolongan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan. Mungkin firman Tuhan pagi ini sederhana disampaikan, tapi kiranya Engkau berbicara kepada setiap hati. Kami yakin firman Allah akan bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus untuk terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan Engkau punya maksud yang indah. Tatkala Engkau izinkan pencobaan atau ujian itu kami harus lewati, karena Engkau ingin kami lebih dimurnikan, Engkau ingin kami makin ditingkatkan. Haleluya. Dan mutu kami semakin tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu keberadaan setiap umat-Mu, bahwa Engkau melihat keberadaan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang menghadapi ujian. Mungkin itu Tuhan izinkan ke dalam hidupnya, Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan, sehingga memiliki sikap yang baik tatkala menghadapi ujian itu. Tuhan, Engkau juga menolong setiap persoalan dari umat-Mu, apa yang sedang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sakit, segala penyakit apapun dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Bahkan yang sedang kesukaran keuangan, mungkin perekonomian yang lemah saat ini, yang sedang dialami oleh umat-Mu. Ada omset-omset yang belum terpenuhi, ada penghasilan-penghasilan yang minus, yang belum menutup kebutuhan. Dalam nama Yesus, kami tidak tahu cara Engkau bekerja, tapi kami yakin bahwa Tuhan sanggup
sanggup mencukupi, sanggup membela umat-Mu. Engkau bela Tuhan, berikan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau menolong dengan mujizat-Mu. Bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau juga tolong kalau saat-saat ini ada dalam masalah yang berat, mungkin masalah-masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong ya Bapak, pulihkan keadaan Indonesia. Baik juga Tuhan, wabah virus. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan, sehingga virus ini segera berlalu dari negara kami, bahkan dari bumi ini, di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami, yang saat ini dalam mungkin sedang dirawat, ataupun ada yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka dan tolong mereka. Para dokter, suster, semua aparat, oh Tuhan, yang sedang bertugas, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jagai mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seberapa jemaat yang sudah memiliki umur yang banyak. Tuhan lindungi dia terus Tuhan. Jagai dia. Biarlah dia mereka semua sehat. Diberi damai sejahtera. Yang tinggal di rumah Tuhan berikan damai sejahtera dan kesehatan. Bahkan anak-anak yang sudah masuk sekolah, mereka juga dilindungi Allah, dijauhkan dari virus-virus apapun di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berkati mereka dengan umur panjang, dengan kesehatan di dalam nama Yesus. Yang sedang dalam perjalanan, yang sedang keluar pulau, yang sedang ke daerah, baik yang sedang ke Kalimantan, Bapak Freddy, biarlah Tuhan lindungi dia, jaga dia di dalam nama Yesus. Saat ada di pekerjaan, di mana dia pergi, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Sehingga pada waktu kembali ke Jakarta, semua terlindungi karena Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, bayi bersama ibunya sehat, pada waktu melahirkan Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang sedang merindukan keturunan dari Tuhan, Tuhan juga jamak rahimnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang sudah melayani pagi ini. Berkat Allah turun atas mereka yang dengan setia melayani Tuhan dengan segenap hati. Berkat Tuhan turun dalam hidupnya dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan perpuluhan, para donatur gereja, mereka-mereka yang perhatikan pastori, mereka-mereka yang perhatikan gereja. Oh Tuhan, Engkau berkati kembali. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih bisa mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya boleh kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.